Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, pada kesempatan kalian berbahagia ini saya akan menjelaskan salah satu Quran surat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Kautsar, yang mana ini terdiri dari 3 ayat. Nanti akan saya jelaskan juga penafsiran dari Quran surat tersebut. Nah, sebelumnya saya akan membacakan ayat 1 sampai 3 dari Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah, artinya adalah inna, sesungguhnya kami telah memberikan Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna sani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang terputus darimu ataupun orang-orang yang jauh darimu adalah mereka orang-orang yang terputus. Baik, ada 2 penafsiran terkait nama Al-Kautsar, yang mana para mufasir yang paling populer Al-Kautsar adalah nama telaga yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Telaga Al-Kautsar digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yang artinya, apakah kalian mengetahui apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku. Padanya terdapat banyak kebaikan dan airnya akan mengalir. Telagaku yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Gambaran Al-Kautsar selanjutnya, di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih harum daripada mis ataupun kasturi. Itulah pendapat ini adalah salah satu yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ismail bin Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Selanjutnya, Fakhruddin Ar-Razi memiliki makna lapas Al-Kautsar yang berasal dari katsir, yang makna kenikmatan yang banyak. Penafsiran ini didasarkan pada beragamnya kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Di antara nikmat-nikmat tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW dan berbagai nikmat lain yang sangat banyak. Itu dibahas di tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi. Adapun penafsiran yang tepat dan jelas, yaitu ini bercerita mengenai kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan adanya rasa syukur terhadap beragamnya kenikmatan Allah berikan tersebut dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua dikatakan, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepadaku atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 perintah yang ditunjukkan dalam ayat tersebut. Yang pertama itu melaksanakan sholat dan berkurban. Perintah sholat diberikan karena memang tujuan hidup ini tidak lain dan tidak bukan diciptakan hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Quran surat Az-Zariyat yang berbunyi, inna khalaqnakum jinna wal ins illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Selanjutnya, sedangkan makna kalimat wanhar ataupun berkurban memiliki penafsiran yang beragam.
Ada yang menafsirkan secara khusus yaitu kurban yang disembelih pada saat hari raya Idul Adha, dan ada yang menafsirkan secara umum yaitu berupa pengorbanan yang dilakukan manusia dalam berbagai hal seperti berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran demi kemaslahatan umat dan dasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an karya At-Tabari bahkan memaknai kalimat wanhar sebagai perintah Allah untuk menyembelih kemusyrikan, meninggalkan berhala dan makhluk atau hal lainnya, sehingga amal ibadah kita hanya dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah menyebutkan beragam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umatnya serta perintah dan bersyukur nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengecam orang kafir yang membenci Nabi Muhammad SAW dan menggolongkan mereka sebagai orang-orang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Fasolil Rabbikon inna sani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang benci Muhammad dialah orang-orang terputus. Terdapat pendapat lain dalam penafsiran makna abtar, terputus pada ayat ini. Mufasir Indonesia Muhammad Quraisy Shihab memiliki pendapat yang menyebutkan keadaan kaum kafir yang mengelak-elakkan Nabi Muhammad karena kematian putranya. Mereka mengatakan bahwa Muhammad telah terputus dari nasabnya, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak demikian. Yang putus adalah mereka sendiri. Di antara bukti terputusnya mereka adalah kaum kafir Quraisy yang ketika itu membangga-banggakan anak laki-laki mereka yang banyak, kedudukan yang tinggi dan harta melimpah. Namun mereka pada akhirnya terkalahkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang namanya selalu diingat bahkan sampai 14 abad kepergiannya. Bahkan beberapa penentang terkuat Nabi tidak dikenal. Nah, itulah sedikit penafsiran dari penafsiran terkait dengan Quran surat Al-Kautsar. Jadi di sini saya menjelaskan dari beberapa tafsir, ada dari tafsir Ibnu Katsir ataupun dari tafsir Al-Misbah, dari beberapa ulama mufasir. Mungkin untuk penjelasannya hanya demikian. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.